Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Fadel Bajide, diam-diam telah menyiapkan strategi untuk menyerang balik Nikita Mirzani. Ia setelah sebelumnya telah melaporkan Nikita Mirzani ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pencemaran nama baik. Kini, Rasman Arif Nasution berencana untuk melaporkan Nikita Mirzani ke Barreskrim Mabes Polri terkait dugaan penelantaran anak. Menariknya, dalam perkara baru ini, Rasman Arif Nasution turut meminta Ibu Presiden Iriana serta lembaga-lembaga terkait untuk turun tangan menyoroti kasus penelantaran Laura yang diduga dilakukan Nikita Mirzani. Untuk mengetahui sederet fakta menarik lainnya, maka inilah 5 konflik panas Rasman minta Ibu Presiden soroti kasus penelantaran Laura, versi Cumi Top 5. Rasman Arif Nasution mengungkapkan bahwa ia berniat untuk melaporkan Nikita Mirzani atas dugaan penelantaran anak ke Barreskrim Mabes Polri. Ia di tengah kasus Fadel Bajide serta dirinya yang saat ini sama-sama berhadapan dengan Nikita Mirzani, Rasman Arif Nasution kembali mencari perkara baru dengan melakukan hal tersebut. Di sisi lain, kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, memberikan jawaban yang menohok atas pernyataan yang dinyatakan oleh Rasman Arif Nasution yang tidak memiliki keterkaitan dengan Laura. Lantas, seperti apa rencana Rasman Arif Nasution dan seperti apa jawaban Fahmi Bahmid? Maka kami akan mendatangi lembaga terkait dan akan membuat pengaduan ke Barreskrim Mabes Polri dugaan penelantaran anak yang diduga dilakukan saudari NM. Memang dia siapa? Kan simpel kalau saya. Ini anak di bawah umur, yang punya ibu ada, yang punya hak melapor ada. Kalau orang lain mau melapor, hubungannya apa? Kan gitu, simpel. Jadi nggak nyambung lah ya. Istilahnya nggak akan bisa connect itu masalah. Yang punya hak itu ada ibunya, yang punya hak ada masih ayahnya. Walaupun itu jarang ketemu mereka. Terus orang lain ini siapa? Tiba-tiba mengaku, itu kan nggak boleh. Saya kan nggak perlu harus jelaskan secara mendetail pasal-pasal Undang-Undang Perlindungan Anak, karena itu kan undang-undang. Kalau undang-undang itu semua dianggap tahu. Jadi yang tidak ada kaitannya dengan anak tersebut itu tidak mungkin bisa melakukan sesuatu. Rasman Arif Nasution ternyata memutuskan untuk mempermasalahkan kasus penelantaran Laura yang diduga dilakukan Nikita Mirzani. Lantaran ia merasa heran dengan perkataan Nikita Mirzani yang kini mendadak kembali mengakui Laura sebagai anaknya lagi. Ya, Rasman Arif Nasution kembali mengingatkan peristiwa di mana Nikita Mirzani tidak menganggap Laura sebagai anaknya lagi dengan menghapusnya dari kartu keluarga serta ahli waris. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Nikita Mirzani membeberkan bahwa selama ini Laura tidak pernah dicoret dari keluarga Nikita Mirzani. Lantas seperti apa singgungan Rasman Arif Nasution dan seperti apa jawaban Fahmi Bahmid? Kalau ada orang yang diduga membuat anaknya menjadi sesuatu yang tidak baik dan anak itu berontak, lalu kemudian kita katakan bahwa ibunya, ini di bawah tanggung jawab ibunya. Loh, 2 tahun ibunya kemana saja? Hukum tidak boleh dengan menjustifikasi universalitas bahwa ini kewenangan ibunya, terus anak bisa hidup di bawah tekanan. Kalau begitu, besok Anda tindas anak Anda, jangan ada laporan. Karena LM belum dapat laporan. Sebenarnya dia sudah akan membuat laporan polisi. Karena sampai detik ini kartu keluarganya Laura dan Nikita Mirzani ada di tangan saya, akte kelahirannya tetap ada di tangan saya, tidak ada satupun yang berubah status kependudukan, status anak yang bernama Laura. Tetap dia anaknya Nikita Mirzani. Jadi yang relevan-relevan aja lah. Jadi bukti kependudukan itu adalah bukti manakala seseorang dicoret. Tidak ada pencoretan. Nah, untuk membuktikan bukan ke Denny, karena Denny bukan dari Dinas Catatan, tapi langsung aja ke Dinas Catatan Sipil, dicek aja, di cross check bisa.
Rasman Arif Nasution secara terang-terangan meminta Ibu Presiden Iriana untuk menyoroti atau turun tangan dalam kasus penelantaran Laura yang diduga dilakukan oleh Nikita Mirzani. Lantas seperti apa surat terbuka Rasman Arif Nasution untuk Ibu Presiden? Dan apa alasan Rasman Arif Nasution sampai meminta atensi langsung dari Ibu Presiden? Tolong Ibu Presiden, Ibu Iriana, ada anak seperti ini, kita tidak tahu di dalam apakah ini safe house atau bagaimana. Kami terus terang belum tahu safe house ini apakah ada Kemen PPA-nya, penyidiknya atau apa, kami nggak tahu. Tapi kami butuh dilihat bersama. Kenapa? Karena kami khawatir keterangan Loli nanti bisa jadi menyudutkan klien kami, padahal itu bukan keterangan dia. Keinginan Rasman Arif Nasution agar Ibu Presiden dan para lembaga untuk turun tangan dalam kasus penelantaran Laura yang diduga dilakukan oleh Nikita Mirzani ternyata lantaran Rasman khawatir Laura mendapatkan tekanan yang nantinya dapat menyudutkan kliennya yakni Fadel Bajideh. Ya, Rasman secara terang-terangan meminta juga agar Laura dan Fadel Bajideh dipertemukan agar semua keterangan yang disampaikan tidak ada yang ditutup-tutupi. Lantas, seperti apa kekhawatiran Rasman Arif Nasution dan seperti apa reaksi Nikita Mirzani? Maka kami bersepakat akan berkomunikasi ke Kementerian PPA, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan akan kami bawa ini ke persoalan DPR RI yang menangani bidang perempuan dan anak. Ini serius. Jadi anak ini dipaksa ditarik, tidak boleh justifikasi anak di bawah umur terus kita bisa suka-suka. Tidak bisa dong. Maka kami dari awal bilang ya Rahmat, bahwa kami meminta agar Loli bertemu dengan Fadel, penyidik, pengacara sana, pengacara sini, Kemen PPA, Badan Perlindungan, Lembaga Perlindungan Anak, dan Badan atau Komisi Perlindungan Anak untuk mendengar keterangannya. Jangan sampai ada tekanan yang berbelok. Mendingan pada doain deh Rasman semoga cepat. Yuk doain satu Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, nyawanya Rasman karena dia benalu dia di Indonesia ini ya. Gak ada juga yang bakal nangis lu Rasman kecuali bini lu itu yang capek banget lawan lu. Heran. Laura, anak Nikita Mirzani, ternyata sempat meminta tolong kepada tim pengacara Rasman Arif Nasution untuk melaporkan Nikita Mirzani ke polisi. Menurut salah satu rekan tim pengacara, yakni Bangkit Pardede, kejadian itu bermula pada awal bulan September 2024. Ya, Laura disebut ingin melaporkan Nikita Mirzani atas tuduhan penelantaran anak dan pernyataan yang diungkapkan Laura tersebut disebut sudah dituangkan ke dalam berita acara. Lantas, seperti apa cerita lebih lengkap terkait hal tersebut dan seperti apa respon pihak Nikita Mirzani? LM atau Loli sudah bercerita dengan keluarga ini dan didengar oleh Bangkit. Loli, saya sampaikan di sini, kalau saja terlambat waktu itu 2 jam ya Bangkit ya, 2 jam NM menjemput paksa Loli sudah dibawa ke rumah saya. Betul? Dan ingat, Loli itu sudah bercerita banyak kepada pengacara ini dan keluarga. Nanti kita dengarkan. Episodenya makin panjang. Mereka datang dengan keluarga Bajideh, si Laura ini datang dengan keluarga Bajideh ke kita. Mereka itu, si Laura ini yang berbicara langsung kepada saya dan tim, menyampaikan sudah tidak tahan dengan perlakuan ibu kandungnya sendiri dan ingin melaporkan ibu kandungnya sendiri ke pihak yang berwajib. Di situ kita kaget dan jujur
Di situ saya sampaikan langsung ke Laura. Saya sendiri yang menyampaikan, saya tidak mau mendampingi kamu melaporkan ibu kandungmu. Karena mau bagaimanapun durhaka dong. Yaitu saya konteksnya masih pakai hati nurani. Tapi sesuai dengan cerita yang disampaikan Laura kepada saya tergerak hatinya. Kalau memang ada ibu yang seperti itu, pantas dilaporkan. Kalau keterangan kamu bisa dipertanggungjawabkan. Untuk terkait yang saya sampaikan tadi, keterangan Roli, si Laura, nanti kita pertanggungjawabkan di pihak yang berwajib. Akan kita bongkar semua di sana. Karena berita acaranya saya pegang sendiri. Pada saat tujuan si Laura ini ingin melaporkan ibu kandungnya sendiri, dan terkait tambahan yang disampaikan rekan saya tadi, untuk keluarga terdekatnya, omnya atau pamannya, ada enggak? Untuk mewakili si Laura ini, membuat surat kuasa ke kita. Karena dia memang merasa terlantar dan ingin melaporkan ibu kandungnya. Iya. Nah, jawaban si Laura tidak ada lagi, Om. Karena keluarga yang dekat saya semua pro ke ibu saya. Itu kan keluarga ibunya. Ya, saya tanya. Keluarga bapaknya. Saya tanya, ayah kamu di mana sekarang? Jawaban Laura ke saya tidak tahu. Dan saya sampai detik ini tidak kenal dan belum kenal siapa ayah saya. Iya enggak? Itu yang disampaikan ke kita. Rasman, ngapain lu tanya-tanya bapaknya Laura? Bapaknya Laura orang kaya, nggak kismin kayak lo, nggak jelek. Ya, itu mantan laki gua aja sampai WhatsApp gua katanya itu kenapa itu si Bahlul ngomong begitu? Emang ada semua. Kebanyakan kan